Masih bersama kami pemirsa, beberapa waktu lalu tim GPR TV Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kunjungan ke Provinsi Kepri. Hadirnya tim GPR TV disambut oleh tim TV Kepri, di mana pada kunjungan kali ini tim GPR TV melakukan joint production bersama TV Kepri terkait geliat Kepri menuju desa wisata dan ekonomi kreatif. Dan berikut liputannya. Sebagai langkah untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah bersinergi dalam meningkatkan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yakni Kepulauan Riau. Meskipun pada tahun 2020 lalu, ekonomi Kepulauan Riau mengalami kontraksi sedalam 3,8% akibat adanya pandemi COVID-19. Namun nyatanya hal tersebut pun tidak didukung dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Salah satu upaya yang bisa didukung oleh pemerintah daerah yaitu revitalisasi penataan Kota Tua Tanjung Pinang dan pembangunan jembatan yang menghubungkan Batam juga Bintan. Dalam joint production kali ini bersama TV Kepri, kami akan menghadirkan informasi yang berkelanjutan terkait pembangunan infrastruktur untuk menuju Kepri, desa wisata dan ekonomi kreatif. Jembatan penghubung antara Batam Bintan menjadi salah satu proyek pemerintah pusat yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional. Proyek jembatan ini akan diperkirakan mampu membentang luas sepanjang 14,6 km dengan nilai investasi sebesar 13,66 triliun rupiah. Jembatan ini nantinya akan menjadi penghubung dua kawasan ekonomi potensial sebagai daya bangkit perekonomian nasional. Dengan terintegrasinya Batam dan Bintan melalui jembatan, daerah kawasan ekonomi khusus ini akan mampu memaksimalkan peningkatan perekonomian di Kepulauan Riau. Pembagian dua tujuan wilayah tersebut yakni Batam Tanjung Sawu yang akan didanai oleh pemerintah dari APBN dan untuk wilayah Tanjung Sawu Bintan akan dibangun oleh para investor melalui proses lelang. Pemerintah daerah Kepulauan Riau juga terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian dan kebutuhan masyarakat sekitar, yakni dengan menyiapkan spam air regional yang akan direalisasikan pada tahun 2023 mendatang. Nyatanya, bukan hanya jembatan Batam Bintan saja yang menjadi penghubung antar perbatasan, namun terdapat jembatan Dompak yang mampu menghubungkan Kota Tanjung Pinang dengan Pulau Dompak yang menjadi lokasi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Hendri Jas, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPP Provinsi Kepri mengungkapkan, terkait perkembangan pembangunan jembatan Batam Bintan sudah mencapai tahap finalisasi untuk pembebasan lahan yang rencananya akan mulai konstruksi pada tahun ini. Perkembangan jembatan Babin pada khususnya adalah pada tahap penyelesaian rendes kriteria. Secara umum sudah selesai rendes kriteria yang disiapkan. Memang ada sedikit lahan yang tahun 2002 ini akan dibebaskan, dibayar. Tapi keseluruhan rendes kriteria yang disiapkan dalam rangka untuk persiapan, pelelangan maupun hal-hal lainnya sudah pada tahap final semuanya. Bagaimanapun bahwa keterbatasan lahan di Batam itu juga menjadi suatu tantangan untuk pengembangan wilayah. Nah, pemerataan pembangunan infrastruktur sangat menjadi suatu yang menjadi perhatian Bapak Gubernur kita, pembangunan. Di mana visi beliau adalah bagaimana peningkatan ekonomi dengan peningkatan infrastruktur yang dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya. Nah, ini adalah salah satu visi dan utama. Babin adalah salah satu infrastruktur yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Bagaimanapun kita letaknya sangat strategis di depan Singapura dan Malaysia, sehingga menjadi suatu halaman depan negara di dunia perbatasan, dan ini menjadi suatu proyek unggulan yang paling dinanti-nantikan yang selama ini diharapkan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Pemirsa GPR TV, Jembatan Batam Bintan akan menjadi jembatan terpanjang yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau.
di mana nantinya jembatan ini akan menjadi penghubung dua kawasan ekonomi potensial sebagai daya ungkit perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pariwisata. Tak mau kalah, pembenahan kawasan Kota Lama juga akan dilaksanakan tahun ini. Pada tahap pertama, pembenahan tersebut akan dilakukan pertama kali di seputaran Jalan Merdeka, yang meliputi pembenahan jalan, bangunan, drainase, trotoar, dan taman. Dan direncanakan akan rampung pada bulan Desember 2022 mendatang. Salah satu kekhasan yang dimiliki oleh suatu kota adalah kawasan Kota Lama. Tanjung Pinang salah satunya juga memiliki Kota Lama. Berbeda halnya dengan kota lama lainnya, Kota Lama Tanjung Pinang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan pariwisata terpadu, mulai dari Jalan Merdeka sampai Pulau Penyengat yang sudah mendunia menjadikan kawasan Kota Lama sebagai pusat bisnis, pusat informasi, wisata keluarga, hingga kegiatan budaya. Revitalisasi menjadi pilihan yang tepat Provinsi Kepri dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan Kota Lama, di mana hal tersebut akan segera terrealisasikan pada bulan Desember tahun 2022 mendatang dengan tanpa mengubah ciri khas dari kawasan yang penuh sejarah dan budaya. Hendrija juga berharap jika penataan kota tua ini telah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah menjadikan kota tua Tanjung Pinang ini sebagai warisan dunia ke depannya. Itu adalah merupakan rangkaian dari keinginan Pak Gubernur meningkatkan daya saing kota Pulau Bintan secara umum dan kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau agar lebih bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Nah, kita ketahui bahwa Tanjung Pinang adalah kota jasa dan perdagangan, dan kita ketahui juga Jalan Merdeka, Jalan Ketapang dan lain-lain itu adalah kota lama. Jalur kota tua dulu banyak masyarakat Cina, dan sekarang ini akibat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, investasi, kawasan Kota Lama ini menjadi kesannya kurang bergairah. Nah, inilah upaya pemerintah Pak Ansar untuk ke depan bagaimana Kota Lama ini dibangkitkan lagi gairah ekonomi dan perdagangannya, sehingga geliatnya itu muncul. Dengan cara apa? Dengan cara menata kawasan itu memiliki daya saing ekonomi, ketertarikan orang dalam berusaha, ketertarikan orang dalam berkunjung, ketertarikan orang dalam melihat di sana apa peluang-peluangnya. Nah, selama ini kan ibarat matusuri, dia tidak berkembang tapi dia ada. Nah, dengan cara apa? Dengan cara intervensi pemerintah daerah melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ini mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan Jalan Merdeka sebagai kawasan kota tua. Kita belum sampai ke apa yang diharapkan tadi, ke warisan dunia, tapi kita sudah memulai untuk melakukan perubahan-perubahan itu, tidak merubah perkembangannya silakan, tapi tidak merubah ciri khas daripada kota lama itu. Peran UMKM sekitar juga tak luput untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tak heran banyak dari mereka mengharapkan untuk membuat Kota Lama Tanjung Pinang menjadi kota yang cantik dan diminati oleh para wisatawan mancanegara maupun lokal ketika datang ke Tanjung Pinang. Kalau saya pelaku pedagang di sini, saya dukung Pak. Ya kalau diadakan seperti itu, dibikin cantik, ya orang bisa ramai lagi lah, kan orang belanja ke sini dan ditata dengan rapi, istilahnya ada daya tarik untuk konsumen-konsumen yang mau belanja ke Jalan Merdeka ini. Saya udah lama kali jalan ini sepi seperti ini, apalagi sejak Covid. Sebelum Covid aja orang sudah sepi, ya kan? Itu aja Mbak. Ya sekarang ini keadaan sekarang ini lagi kita susah kan. Ya gitulah keadaan sekarang ini. Tidak ada keramaian lagi, tidak apa lagi kan. Lagi sepi sekarang deh. Tidak ada kayak dulu lagi, kita kan udah merosot semua. Usaha kita tak bisa lagi berkembang lagi lah. Saya sebagai pelaku pedagang di sini, ya mudah-mudahan kedepannya ya lebih maju lagi kan, ya segera dilaksanakan lah gitu, biar cepat terrealisasi. Udah itu aja Mbak. Ya pemirsa, diharapkan setelah adanya percepatan pembangunan infrastruktur, Kepulauan Riau mampu lebih banyak lagi menarik wisatawan lokal serta mancanegara dalam kunjungan pariwisata. Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepri.
Pulau Penyengat bersemayam Raja Ali Haji. Jadikan Kepri pilihan hati, pintu gerbangnya wisata bahari.